Baik, jemaah sekalian, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana tujuan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, menitipkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, agar kita sebagai hamba Allah yang beriman mempergunakannya sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan demikian Allah menggolongkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, di mana pada pertemuan kali ini kita akan memasuki jilid yang kedua dari Kitab Tauhid ini. Pembahasan yang akan kita bahas dalam kitab ataupun jilid yang kedua ini adalah banyak membahas seputar keimanan, mulai dari pengertian keimanan, ya, pengertian iman, kemudian hakikat keimanan, ya, rukun iman, hal-hal yang membatalkan iman, dan seterusnya, termasuk rincian daripada rukun, ya, iman yang 6, maka seluruhnya akan dibahas di dalam jilid yang kedua ini. Dan tentunya pembahasan tentang keimanan ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Maka insya Allah kita akan mulai dari pembahasan yang pertama, di mana beliau membahas tentang pengertian ataupun definisi dari apa itu iman. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, berbicara tentang masalah keimanan, jamaah yang dimuliakan Allah, maka kalau kita melihat apa yang terjadi di masyarakat ataupun pada umat Islam ketika adanya pelanggaran syariat, ataupun orang yang tidak menjalankan perintah Allah, atau tidak
mau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh pelanggaran-pelanggaran ini kembalinya sebabnya itu adalah karena masalah keimanan. Karena masalah keimanan. Bukan tidak percayanya ia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya orang yang mencuri misalnya, atau orang yang zalim misalnya, percaya nggak dia sama Allah? Percaya Bapak Ibu sekalian. Ya. Percaya nggak dia bahwasannya ya, Allah Subhanahu wa taala itu akan menghisapnya pada hari kiamat. Akan adanya terjadinya hari kiamat. Dia percaya. Percaya nggak dia dengan adanya para malaikat yang salah satu tugasnya adalah mencatat amalan-amalan manusia? Percaya. Namun mengapa ya yang realitanya adalah ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka melanggar larangan-larangan Allah, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, maka seluruhnya salah satu sebabnya adalah kembali kepada permasalahan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting bagi setiap muslim, setiap mukmin untuk memperdalam pengertian pemahamannya terhadap makna keimanan ini, sehingga keimanan itu bukan sekedar apa yang ia dengar saja, ya, melainkan keimanan itu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, maka pertama kita akan menjelaskan tentang definisi pengertian daripada keimanan menurut para ulama, di mana kalau kita mengkaji pengertian daripada al-iman, pengertian daripada al-iman yaitu adalah menurut bahasa al-iman itu maknanya adalah al-iqrar anit tasdiq, ya. Makna daripada iman yaitu adalah al-iqrar anit tasdiq, ya. Ataupun dalam makna yang lain ataupun dalam bahasa yang lain, tasdiqun bil qalb. Ya, ini makna secara bahasa. Tasdiqun bil qalb, yaitu pembenaran, ya, pembenaran hati. Maknanya bagaimana jamaah sekalian? Iman kalau kita lihat secara bahasa, ya, itu adalah adanya pengakuan, ya, pengakuan atas dasar pembenaran. Pengakuan atas dasar pembenaran, mempercayai, meyakini. Jadi seseorang, ya, secara bahasa itu seseorang disebut dengan ia beriman itu ketika dia mengikrarkan, ya, mengikrarkan sesuatu yang didasarkan dengan sebuah pembenaran, keyakinan. Nah, itu disebut dengan kata iman. Makanya di dalam Al-Quran, ya, dalam surat Yusuf ayat 17 ini sebagai contoh, ketika saudara-saudara Yusuf itu, ya, saudara-saudara Yusuf itu berhasil melakukan misinya, ya, ataupun makarnya, berupa memasukkan Nabi Yusuf, ya, saudaranya ke dalam sumur, kemudian mereka harus memberikan alasan kepada bapaknya apa yang telah terjadi, maka mereka menyampaikan, ya, apa namanya, ceritanya yang dibuat-buat, dan pada akhirnya mengatakan wa ma anta bimu'minil lana walau kunna shadiqin, ya, setelah menceritakan kami bersama Yusuf, setelah itu kami tinggal Yusuf sendirian, setelah itu Yusuf dimakan oleh diterkam oleh harimau, singa dan lain sebagainya.
Dan di akhirnya mereka mengatakan, wa ma anta bimu'minil lana, ya, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami. Nah, percaya kepada kami ini Allah di dalam bahasa Al-Quran Allah menyebutkan dengan mukmin. Ya, mukmin itu ini menggunakan arti bahasa. Ya, jadi kata mukmin di sini maknanya adalah secara makna bahasa. Wa ma anta bimu'minil lana, dan engkau tidak akan percaya kepada kami walau kunna shadiqin, meskipun kami berkata yang benar. Baik, jadi kata mukmin di sini yaitu adalah mukmin secara bahasa yang artinya adalah pengakuan yang didasarkan dengan pembenaran. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini makna sekali lagi makna secara bahasa. Jadi kalau kita mengatakan saya meyakini, ya, saya meyakini sesuatu itu secara bahasanya adalah ya bisa menggunakan kata amantu misalnya. Saya beriman. Itu maksudnya adalah pengucapan yang harus adanya ya pembenaran dalam hati. Ya. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita membahas makna iman menurut istilah para ulama, ya, menurut istilah para ulama, maka dalam pengertian iman secara istilah para ulama banyak memberikan dan menjelaskan akan definisinya. Maka di antara ulama yang menjelaskan akan definisi ini, pengertian daripada iman secara istilah, itu adalah di antaranya Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari di mana beliau menjelaskan di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kitab Sahih Bukhari yang beliau kumpulkan, ya, kumpulan dari hadis-hadis yang ada itu bukan pada dasarnya bukan sekedar kumpulan hadis belaka, melainkan itu adalah sebuah kitab petunjuk yang menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islam secara utuh. Jadi Imam Bukhari itu bukan sekedar saya dapat hadis ini kemudian saya tulis, kemudian hadis yang lainnya saya tulis, tidak. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lainnya, para ulama hadis itu ketika mereka mengumpulkan hadis, maka mereka tentunya memiliki latar belakang ilmu, ya. Jadi kalau mereka mengumpulkan satu hadis itu tentunya mereka tahu, oh hadis ini berbicara tentang masalah ini. Maka mereka mengelompokkan hadis-hadis sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan temanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya para imam ataupun para ahli hadis, para imam-imam hadis itu mereka sangat paham sekali mulai dari masalah akidah, masalah fikih, ya, masalah ya tazkiyatun nafas dan masalah-masalah yang lainnya. Kalau mereka tidak paham, tidak mungkin mereka mampu untuk mengelompokkan hadis-hadis ini sesuai dengan temanya. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk juga Imam Bukhari, beliau ketika berbicara ataupun mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah keimanan kepada Allah, maka beliau sedikit memberikan pengertian daripada keimanan, makna iman itu. Maka beliau mengatakan iman itu adalah wa huwa qaulun wa fi'lun. Iman itu adalah qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Ya. Sebenarnya cukup simpel ataupun ringkas pengertian iman menurut Imam Bukhari. Beliau mengatakan iman itu apa? Qaulun wa fi'lun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Wa yazidu wa yanqus.
Dan keimanan itu karakternya adalah bertambah dan berkurang. Baik, ini kita tampung terlebih dahulu ya, pengertian yang beliau sampaikan. Dan begitu pula ulama yang lainnya, ya, menjelaskan tentang makna iman, ya, pengertian apa sih iman itu, ya. Maka para ulama menyebutkan al-iman tasdiqun bil qalbi. Pengertian daripada keimanan itu adalah pembenaran dengan hati, ya, pembenaran dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, dan mengikrarkan dengan lisan. Mengikrarkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Baik. Nah, dari sini jamaah yang dimuliakan Allah, pengertian iman ini harus betul-betul kita pahami dengan baik, bukan sekedar sebagai wawasan. Tujuan daripada kita memahami pengertian daripada keimanan ini agar kita bisa mengamalkannya. Ya, agar kita bisa mengamalkannya. Baik, coba kita jelaskan, ya, jabarkan terkait dengan makna pengertian daripada iman menurut Imam Bukhari. Beliau ketika menyebutkan iman itu adalah qaulun wa fi'lun, perkataan dan perbuatan, maka perkataan di sini mencakup dua hal, perkataan hati, ya, dan perkataan lisan. Perkataan hati dan perkataan lisan. Sedangkan wa fi'lun, perbuatan, maka perbuatan ini juga mencakup dua hal, yaitu perbuatan hati, artinya adalah amalan-amalan hati, dan amalan-amalan anggota badan. Amalan-amalan anggota badan. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, dan begitu pula Imam Bukhari menyebutkan karakter berikutnya, pengertian berikutnya daripada keimanan itu adalah wa yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah dan terkadang juga berkurang. Nanti akan kita jelaskan apa sisi penting dari beliau menyebutkan tentang iman itu adalah bertambah dan berkurang. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk juga, ya, kalau dirincikan para ulama yang lainnya merincikan pengertian daripada keimanan itu dengan pemaknaan yang lebih rinci, yaitu pengertian daripada iman tasdiqun bil qalbi, pembenaran dalam hati ataupun dengan hati. Ini kalau menurut Imam Bukhari itu maksudnya adalah iman itu adalah fi'lun, perbuatan hati. Jadi perbuatan hati itu maknanya apa? Yaitu adalah pembenaran. Maka perlu untuk kita pahami bersama jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasannya amalan seorang hamba itu, ya, amalan seorang hamba itu terbagi setidaknya menjadi tiga. Yang pertama adalah, ya, ibadah yang dilakukan seorang hamba itu terbagi menjadi tiga ataupun dua. Kalau ringkasnya dua, kalau dirincikan tiga. Ibadah yang dilakukan seorang hamba yaitu adalah ibadah, ya, batin ataupun hati, yang tidak terlihat, yang tidak nampak, ataupun ibadah yang dilakukan oleh hati. Berupa apa? Ya tadi keimanan. Keimanan nggak bisa dilihat, ya, nggak bisa dilihat oleh manusia yang lainnya, karena itu adalah amalan hati. Termasuk juga adalah amalan hati berupa keikhlasan, berupa tawakal, kesabaran, syukur, dan lain sebagainya. Maka seluruhnya ini adalah amalan-amalan. Ya. Baik, kemudian yang kedua, jenis ibadah yang kedua, yaitu adalah ibadah yang zahir, yang nampak, yaitu yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Ya. Maka ini merupakan jenis ibadah yang batin dan ibadah yang zahir. Maka
perbuatan hati, amalan hati ini adalah masuknya ke dalam ibadah yang batin, yang tidak mampu dilihat oleh manusia. Baik, maka dari sini tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati ini merupakan salah satu ibadah hati, amalan-amalan hati. Dan para ulama menjelaskan amalan hati itu lebih penting untuk kita perhatikan daripada amalan anggota tubuh, ya. Karena amalan anggota tubuh, ya, itu tidak akan sempurna dan tidak akan diterima oleh Allah kalau amalan hati kita tidak baik. Kita sholat dengan sebaik-baiknya misalnya, rukun syaratnya kita penuhi, tapi hati kita tidak ikhlas, maka amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka iman, pengertian daripada iman sekali lagi yaitu adalah tasdiqun bil qalbi, pembenaran dengan hati. Kemudian yang kedua, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, mengakui dengan lisannya, ya Allah, aku beriman kepadamu, ya. Maka ini perlu untuk dilakukan, terlebih ketika misalnya seseorang yang setelah ia lahir, dia lahir dalam keadaan ataupun dilahirkan oleh kedua orang tuanya yang tidak beriman kepada Allah. Setelah dewasa, ya, setelah dewasa dia ingin masuk Islam, maka tidak sah keislaman seseorang, ya, dan seseorang tidak disebut beriman kepada Allah kalau dia tidak mengikrarkan dengan lisan, ya. Misalnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ini ikrarun bil lisan. Kemudian yang ketiga adalah wa'amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh, ya. Mengapa para ulama menyebutkan bahwasannya keimanan itu adalah ataupun mencakup wa'amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Tidak cukup dengan pembenaran dalam hati saja atau ucapan dengan lisan saja. Mengapa para ulama menambahkan bahwasannya pengertian daripada iman itu adalah wa'amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Ya, ini yang sangat penting sekali, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena keimanan seseorang itu tidak cukup dengan pembenaran dalam hati saja, atau tidak cukup dengan, ya, pengakuan secara lisan saja, tapi harus disertai dengan pengamalan dengan anggota badan, anggota tubuh. Maka ini pengertian yang tidak boleh, ya, yang tidak boleh hilang dari makna keimanan itu. Jadi kalau seseorang punya satu pemikiran, ya, satu pemikiran, karena ini sekali lagi kalau pada zaman dahulu ada sebuah kelompok, ya, yang disebut dengan murji'ah, ya, kelompok murji'ah. Apa dan mereka menurut para ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak termasuk golongan ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Karena kesesatan ataupun penyimpangan pemikiran yang mereka miliki. Apa salah satu bentuk penyimpangan mereka? Salah satu bentuk penyimpangan mereka yaitu adalah di dalam memahami makna keimanan. Ya. Jadi salah memahami makna keimanan itu konsekuensinya apa, Pak? Ya, menyimpang dalam masalah akidahnya. Menyimpang dalam masalah akidahnya. Baik. Kelompok murjiah ini, jamaah yang dimuliakan Allah, mereka di dalam memahami, mendefinisikan arti iman itu hanya iman itu adalah pembenaran dalam hati dan ucapan lisan saja. Dan mereka tidak memasukkan bahwa amalan dengan anggota badan itu termasuk pengertian iman. Ya, jadi mereka itu meyakini ataupun mengartikan iman itu apa sih? Iman itu adalah
kita membenarkan dalam hati kita bahwasannya Allah itu adalah Tuhan kita, Rabb kita, ya, dan kita mengucapkan aku beriman kepada Allah, tapi mereka tidak memasukkan amalan-amalan ya berupa sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya masuk ke dalam pengertian iman. Jadi konsekuensinya apa? Jamaah yang dimuliakan Allah, konsekuensinya adalah dalam amalan-amalan kesehariannya. Jadi menurut mereka, sebejat-bejatnya orang, ya, seburuk-buruknya orang kalau mau berbuat apapun itu tidak berpengaruh kepada keimanannya. Ya, tidak berpengaruh kepada keimanannya. Jadi kalau seseorang itu sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, saya muslim, dia mau berzina, mau mencuri, mau melakukan apapun, itu tidak mempengaruhi keimanannya. Keimanannya tidak akan mempengaruhi keimanannya apakah akan naik dan akan turun. Ya, maka mereka berpendapat seperti ini. Ini sangat berbahaya sekali, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, sangat berbahaya sekali. Makanya mengapa kita sampaikan akan hal ini? Ya, belum lama ada kasus terkait dengan ataupun kontroversi dalam masalah nasab, habaib dan lain sebagainya. Ya, mungkin jamaah pernah mendengar hari-hari ini. Ini tentunya tidak lepas dari latar belakang mengapa masalah ini muncul, ya. Mengapa masalah ini muncul? Karena sebagian orang, ya ini oknum saja, kita sebut oknum, ya. Ada beberapa oknum ya yang kita sebut dengan Habib itu tadi, ya, memiliki pemahaman, ya, memiliki pemahaman bahwasannya, dan ini tidak hanya Habib saja, misalnya selain itu juga ada yang mengatakan bahwasannya yang namanya Habib itu, ya, yang namanya Habib itu meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, ya, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, maka seluruhnya tidak berpengaruh kepada keimanannya. Ya, dia akan masuk surga. Ya. Nah ini kalau kita mencermati akan hal ini, jamaah sekalian, ini sekali lagi ada indikasi orang tersebut memiliki pemahaman apa? Murji'ah itu tadi. Ya. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwasannya kalau seseorang itu misalnya katakanlah ia keturunan Rasulullah misalnya, ataupun keturunan kiai, ataupun keturunan siapapun itu, kalau dia bermaksiat, maka kemaksiatannya itu tidak mempengaruhi keimanannya, ya. Dia dijamin masuk surga, apalagi maka orang tersebut pemahamannya terhadap keimanan bermasalah, ya. Pemahaman terhadap keimanannya bermasalah. Kalau pemahaman terhadap keimanannya bermasalah, maka akan berpengaruh pada amalan-amalannya pasti. Ya, pasti akan berpengaruh kepada amalan-amalannya. Bisa kita bayangkan kalau seseorang itu punya doktrin seperti ini, jamaah sekalian, yang penting kamu meyakini Allah itu ada. Mengucapkan dengan lisanmu, mengikrarkan dengan lisanmu, aku beriman, maka setelah itu sudah, kamu mau melakukan terserah, ya, mau melakukan perbuatan apa saja terserah, karena kamu sudah dijamin masuk surga. Apalagi ada embel-embelnya adalah kamu adalah keturunan ini, keturunan itu, dan lain sebagainya. Ya, ini sangat sangat berbahaya sekali. Maka oleh karena itu, ya, para ulama untuk menjaga kesempurnaan ya iman, ya, para ulama itu ketat di dalam mendefinisikan makna iman itu tadi. Artinya kalau seseorang itu ingin disebut sebagai orang beriman, maka dia harus memenuhi
kriteria pengertian daripada keimanan itu. Ya, jadi kalau seseorang ingin mengatakan saya beriman, maka pengertian iman itu harus dia laksanakan. Ya, apa itu membenarkan dengan hati? Maka pembenaran dengan hati ini yang membedakan antara orang beriman dengan orang munafik. Orang munafik itu mengikrarkan dengan lisannya aku beriman, mengamalkan dengan anggota tubuhnya amalan-amalan amalan-amalan yang lain. Sebagaimana pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada didengkot orang-orang munafik. Siapa itu jamaah sekalian? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah dedengkot orang-orang munafik yang ada di zaman Rasulullah. Ya, lebihnya adalah ketika setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ya, merasa posisinya diambil oleh Rasulullah karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebelum kedatangan Rasulullah ke kota Madinah itu digadang-gadang akan menjadi ketua lah, kita sebut pembesar orang termuka di Madinah, di Yathrib. Namun dengan datangnya Rasulullah, ketenaran posisi Abdullah bin Ubay bin Salul ini tergeser, ya, dan tidak memiliki kemampuan untuk memerangi Rasulullah, hingga pada akhirnya apa, ya sudahlah saya bertahan ataupun harus, ya, secara lahirnya saya beriman, ya, saya mengikuti Rasulullah, tapi kebenciannya di dalam hati itu sangat besar sekali. Karena apa? Posisinya tergeser itu tadi. Ya, baik. Maka karena masalah ini dia secara lisan mengikrarkan saya beriman, saya adalah muslim, saya beribadah, bahkan ibadahnya itu menurut kesaksian para sahabat, ya, ibadah Abdullah bin Ubay bin Salul ini sangat jamaah sekalian, sangat kencang sekali, bagus sekali. Bahkan disebut Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketika sholat itu posisinya adalah persis di belakang Rasulullah. Ya, kemudian menampakkan, ya, kesetiaannya kepada Rasulullah ketika di depan Rasulullah. Tapi kalau di belakang Rasulullah, kebenciannya sangat benci sekali. Nah, orang-orang yang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ya, mereka tidak disebut orang yang beriman. Karena apa? Tidak ada pembenaran di dalam hatinya. Pengakuan di dalam hatinya bahwasannya aku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, itu tidak ada di dalam hatinya. Maka orang-orang seperti ini tidak bisa disebut sebagai orang yang beriman ataupun jujur keimanannya. Namun mereka disebut sebagai orang munafik. Baik. Begitu pula wa iqrarun bil lisan, harus diikrarkan dengan lisan. Ya, salah satu fungsinya tadi, kalau orang ingin masuk Islam, maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat disertai dengan pembenaran. Kalau sekedar saya membenarkan, ya, saya membenarkan, tapi tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, ini contohnya siapa jamaah sekalian? Dia di dalam hatinya membenarkan akan kebenaran Islam itu, tapi tidak mau mengikrarkan dengan lisannya dan mengamalkan dengan anggota badannya. Kira-kira contohnya siapa, Pak? Hah? Yaitu adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu, ya, pernah di dalam sebuah
perkataan disebutkan ketika Rasulullah senantiasa mengajak beliau untuk masuk Islam, ya, bahkan di akhir hayatnya Rasulullah mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku jadikan sebagai hujjah, bukti, ya, untuk menyelamatkanmu kelak nanti di akhir. Ya, namun karena bisikan Abu Jahal, ya, di sampingnya, maka pada akhirnya hingga akhir hayatnya Abu Thalib tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, meskipun di dalam hati Abu Thalib, sebagaimana salah satu perkataan Abu Thalib, beliau mengatakan bahwasannya laulal malamah au khidharul masabbah, ya, lawajadtu bidzalika samhan mubina. Ya, sebelum beliau wafat, Abu Thalib itu pernah mengatakan satu perkataan kepada Rasulullah, laulal malamah au khidharul masabbah, kalau bukan karena aku takut celaan, ya, atau untuk menghindari, ya, cemoohan dari kaumku, ya, sahabat-sahabatku, teman-temanku, lawajadtani bidzalika samhan mubina. Niscaya engkau wahai Muhammad akan mendapatiku, ya, menerima akan keislaman. Itu artinya adalah di dalam hati kecil Abu Thalib itu ada pembenaran terhadap, ya, ajaran Islam ini. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang benar dan sebagainya, sesuai dengan naluri dari Abu Thalib. Namun karena takut daripada celaan, cemoohan, ya, bulian dari teman-temannya, saudara-saudaranya, sehingga Abu Thalib pada akhirnya tidak sampai mengucapkan, mengikrarkan secara lisan bahwasannya dia membenarkan agama Islam dan lain sebagainya. Padahal dalam hatinya dia membenarkan. Maka ini juga belum disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan yang ketiga, wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Nah, ini juga yang nggak bisa hilang. Seseorang meskipun dia membenarkan dalam hatinya, mengikrarkan dengan lisannya, tapi kalau dia tidak mengamalkan, ya, mengamalkan dengan anggota tubuhnya, ya, maka dia juga tidak bisa disebut dengan orang yang beriman itu tadi, ya, orang yang beriman itu tadi. Baik. Maka seseorang disebut dengan beriman ketika dia telah mengamalkan, ya, konsekuensi daripada keimanan, ya, perintah-perintah Allah, maka dia kerjakan, barulah dia disebut dengan orang yang beriman. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengertian ini sekali lagi harus kita pahami bersama, karena berbagai macam penyimpangan, ya, berbagai macam penyimpangan yang terjadi di umat ini, sekali lagi kembalinya adalah, salah satu sebabnya kembalinya salah di dalam memahami ataupun kurang sempurnanya di dalam memahami makna pengertian daripada keimanan itu sendiri, ya. Baik, dan ini juga apa yang dilakukan difahami oleh orang-orang liberal itu tadi, ya. Orang-orang liberal, mereka cukup mengakui ataupun mengikrarkan dengan lisan, tapi, ya, amalannya dan lain sebagainya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, ya. Baik, ataupun mereka mengamalkan, tapi pembenaran di dalam hati mereka tidak sempurna. Dia sholat, jamaah sekalian, ya, dia sholat, tapi kalau ditelisik di dalam pembenarannya dalam hati, siapakah, ya, Rabb yang wajib untuk
diibadahi semata, ya, maka mereka salah di dalam hal ini. Mereka mengatakan seluruh agama itu sama misalnya, ya, benar. Ini kan tidak membenarkan seutuhnya di dalam hatinya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, dan termasuk juga pengertian daripada keimanan itu adalah yazidu wa yanqus. Ya, yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Mengapa para ulama memasukkan pengertian amal itu termasuk daripada pengertian iman, ya? Karena seseorang tidak disebut sebagai orang yang beriman kalau dia tidak beramal dengan konsekuensi daripada keimanannya tersebut. Dan dengan demikian, ya, iman itu bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan bertambah dan berkurangnya amalan soleh, ya. Jadi konsekuensi daripada masuknya amalan ke dalam pengertian iman, ya, konsekuensinya adalah keimanan itu akan bertambah dan berkurang sesuai dengan bertambah dan berkurangnya amalan-amalan seorang hamba. Makanya para ulama itu menyebutkan al-imanu qaulun wa amalun yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Keimanan itu adalah perkataan hati dan lisan, perbuatan, ya, hati dan anggota badan, di mana dia yazidu bitta'ah. Keimanan itu bisa bertambah dengan ketaatan, amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan kebaikan, ya. Wa yanqusu bil maksiyah, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan, ya. Dan bahkan bisa hilang karena kemaksiatannya. Ya. Baik, itu adalah pengertian daripada iman, dan ini tentunya didukung dengan berbagai macam dalil-dalil yang ada. Ya, kita sebutkan satu dalil dari Al-Quran satu dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan menguatkan akan pengertian iman ini. Di dalam Al-Quran, ya, kita akan mendapatkan dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, coba perhatikan ayat ini betul-betul menjelaskan secara detail, ya, apa pengertian daripada keimanan itu dan, ya, syarat-syaratnya, konsekuensinya. Allah menyebutkan innamal mu'minun. Kata innama di sini jamaah sekalian itu maknanya adalah untuk pembatasan, ya, yufidul hasar, ya, innama hanya sannya, ya, hanya sannya orang-orang yang beriman, ya, jadi yang punya karakter sifat-sifat ini hanya orang-orang beriman saja. Yang selain orang-orang beriman tidak punya karakter ini, tidak akan melakukan amalan-amalan ini. Innamal mu'minun, hanya saja orang-orang beriman ataupun hanya orang-orang beriman sajalah yang mereka alladzina, yaitu orang-orang yang idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Itu artinya adalah ada pengagungan terhadap Allah. Ya, ini salah satu sifat orang-orang beriman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bertambahlah keimanan mereka. Ini karakter sifat yang kedua. Kalau dibacakan Al-Qur'an, bertambahlah keimanan mereka. Dan ini Allah menyebutkan kata bertambahnya iman. Ya, jadi keimanan seseorang itu bertambah
dengan ketika dia melakukan amalan kebaikan, salah satunya membaca Al-Quran, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat orang-orang beriman Allah sebutkan pertama bergetarnya hati ketika disebutkan nama Allah. Kemudian suka membaca Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an itu juga akan menambah keimanannya, dan yang ketiga bertawakal. Dan ayat selanjutnya Allah menyebutkan alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka yang mengerjakan salat dan berinfak di jalan Allah, ya. Maka Allah menutup dengan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu adalah orang beriman yang benar keimanannya. Jadi ada orang yang tidak benar keimanannya, dan ada juga orang yang benar keimanannya. Maka para ulama menjelaskan ayat surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 ini, pada ayat yang kedua itu Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang beriman yang batin, ya, yang tidak nampak, ya, bergetarnya hati, kemudian bertambahnya iman, bertawakal, ini seluruhnya amalan hati jamaah sekalian. Amalan anggota badan itu Allah sebutkan pada ayat berikutnya, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Salat dan berinfak, ya, zakat itu bagian daripada bukti keimanan yang nampak, yang zahir. Ya, maka Allah menyebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Baik. Ini dalil dalam Al-Qur'an, begitu pula dalil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Rasulullah pernah bersabda al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada, ya, ada 70 atau 60 cabang, ya. Jadi iman itu, keimanan seorang hamba itu punya 60 atau sampai 70 cabang, ya, sampai 70 cabang. Kalau kita sebut cabang di sini maknanya adalah, ya, tanda-tandanya lah kita sebut, ya. Tanda-tanda yang paling tinggi, ya, yaitu adalah afdaluha qaulu la ilaha illallah, yaitu pengucapan la ilaha illallah. Pengucapan di sini bukan sekedar ucapan, melainkan ucapan yang disertai dengan amalan, ya. Wa adnaha, dan tingkatan yang paling rendah, cabang yang paling rendah, yaitu adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan, ya, di jalan. Jadi kalau misalnya kita di jalan ada ketemu paku, kemudian kita singkirkan, perbuatan tersebut itu termasuk bukti keimanan seorang hamba, ya, bukti keimanan seorang hamba. Dan Rasulullah menyebutkan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu, perbuatan malu itu termasuk cabang daripada keimanan. Baik, dari sini jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah ingin menyampaikan bahwasannya keimanan itu, ya, keimanan itu ada yang bertingkat, ya, bertingkat-tingkat. Semakin seseorang bisa memperbanyak melakukan cabang-cabang keimanan, maka semakin tinggi keimanannya, ya. Karena Rasulullah ada yang mengatakan keimanan yang paling tinggi, keimanan yang paling rendah, seperti itu. Ya, ini tentunya menyebutkan bahwasannya iman itu terkadang naik dan terkadang turun. Dan dari hadis ini juga Rasulullah menyebutkan bahwasanya cabang-cabang keimanan itu sangat banyak sekali. Artinya untuk membuktikan seseorang itu beriman, maka banyak sekali amalan-amalan yang bisa dia lakukan, sampai 60 dan 70 amalan, ya, 60 dan 70 amalan. Ini menunjukkan bahwasannya iman itu tidak cukup dengan pembenaran dalam hati dan ucapan dengan lisan saja. Harus dibuktikan dengan amalan-amalan, apakah berupa menyingkirkan gangguan dari jalan, ataupun memiliki rasa malu. Itu seluruhnya adalah amalan-amalan yang menunjukkan bahwasannya ia telah
melakukan ataupun menyatakan bahwasannya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Rasulullah juga terkait dengan hadis amar ma'ruf, Rasulullah menyebutkan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kalian melihat kemungkaran maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau tidak mampu dengan hatinya. Dan Rasulullah menyebutkan wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah tingkatan ya iman yang paling lemah. Artinya kalau melihat kemungkaran dan hanya bisa mengingkarinya dengan hati, maka itu adalah menunjukkan bahwasannya keimanan yang paling rendah. Baik, ini menunjukkan bahwasannya iman sekali lagi punya tingkatan bisa rendah, bisa tinggi, ya, dan ditunjukkan dengan amalan. Ya, jadi kalau seseorang melihat kemungkaran tapi tidak mau merubahnya, ya, maka itu menunjukkan bahwasannya dia tidak, ya, dia tidak beramal dengan keimanannya itu tadi. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin demikian yang bisa kita jelaskan ya, dari pengertian iman ini. Untuk selanjutnya kita persilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana kaitannya Baik. Bagaimana antara perkataan ataupun keyakinan kaum Murji'ah yang mengatakan bahwasannya keimanan itu tidak ada kaitannya dengan amalan, ya, dengan hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, ya, barang siapa yang akhir perkataannya ya sebelum meninggal adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Maka perlu untuk kita pahami makna daripada hadis ini, yang mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, ataupun mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dia akan masuk surga. Maka hadis Nabi ini ya tentunya memiliki makna, terutama pada makna qaulun ataupun barang siapa yang berkata. Makna berkata di sini bukan sekedar iqrarun bil lisan, mengatakan dengan lisan. Namun maknanya adalah amalan, ya, perkataan yang diikuti dengan amalan, ya, perkataan yang diikuti dengan amalan. Jadi mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensinya. Ya, ini sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang lainnya. Ketika Allah menyebutkan innal ladzina qalu rabbunallah. Ya, sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah di dalam perkataan tersebut. Nah, Allah menyebutkan kata qalu rabbunallah. Mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Ini bukan sekedar perkataan, iqrarun bil lisan. Saya mengakui adanya Allah, bukan. Tapi para ulama, dan ini kalau kita mungkin beda ya antara memahami bahasa Arab ya dengan langsung terjemahan Indonesia dengan apa yang difahami oleh orang-orang Arab misalnya di dalam mereka memahami kata qala ataupun qaul, ya. Jadi ketika Allah menyebutkan innal ladzina qalu, orang yang berkata Rabb kami adalah Allah,
ini maknanya bukan sekedar pengikraran dengan lisan semata, tapi ikrar dengan lisan yang disertai dengan pembenaran hati dan amalan anggota badan itu tadi. Jadi itu makna daripada man qala la ilaha illallah itu tadi. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang Murji'ah untuk membenarkan keyakinan mereka seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Yang lain? di Ya. tindak lanjutnya itu Ya. gimana Keiman. dia Ya. Baik. Jadi jamaah sekalian, maka itulah pentingnya kita mengajarkan ya makna keimanan, ya konsekuensi daripada keimanan dan lain sebagainya kepada masyarakat, karena kebanyakan masyarakat pada hari ini mereka memahami Islam iman itu hanya sekedar kulitnya saja, ya. Memahami bahwasannya Islam iman itu hanya sekedar pengucapan dengan lisan saja, ya, pengucapan dengan lisan saya muslim, tapi tidak memperhatikan dari sisi pembenaran hati dan amalan anggota badannya, ya. Maka ini tentunya butuhnya ilmu dan lain sebagainya, karena salah satu konsekuensi daripada ini ada kaitannya dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Kalimat la ilaha illallah, kalau dia beriman maka dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, seorang muslim mukmin kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, maka konsekuensinya adalah dia harus memahami makna daripada kalimat tersebut, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu perintah apa, Pak? Perintah untuk mengetahui. Maka fa'lam, ketahuilah, annahu, bahwasannya, ya, bahwasannya la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini adalah perintah dari Allah untuk mempelajari, bagi setiap muslim mukmin untuk mempelajari apa makna daripada kalimat la ilaha illallah. Ya, mungkin sudah kita bahas kemarin, makna la ilaha illallah itu ada syarat dan rukunnya, ya. Syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, konsekuensi daripada la ilaha illallah, seluruhnya ada. Ya, makanya kalau orang yang eh, belum paham terhadap masalah ini, ya wajar dia melanggar ataupun tidak sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti itu. Kalaupun paham juga harus senantiasa ditingkatkan keimanannya, karena tadi keimanan seseorang itu tidak stabil, terkadang naik dan terkadang turun. Bisa jadi orang yang paham akan ilmunya dan sebagainya melanggar perintah Allah, ya. Karena apa? Karena dia tidak mau menjaga keimanannya itu tadi, ya. Seperti itu, Allah. Cukup jamaah sekalian? Ya. itu Hmm. kalau begitu dia
Baik. Tentunya ketika seorang dalam keadaan sakit ataupun tertimpa musibah, ya maka salah satu wasiat Nabi, nasihat Nabi itu adalah la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi ini ataupun nasihat Nabi ini dikhususkan kepada mereka yang tadi mereka yang sedang tertimpa musibah ataupun sakit keras, jangan sampai ketika dia sakit keras kemudian dia putus asa ya hingga akhirnya dia berhusnudzon suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Allah ingin saya celaka dan lain sebagainya. Maka Rasulullah mengingatkan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Oleh karena itu penting bagi orang yang sakit. Makanya hendaknya kalau kita ada orang sakit kita jenguk itu agar menguatkan keimanan mereka. Kita kuatkan bahwasannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ataupun doa-doa yang lainnya untuk menguatkan hatinya, keimanannya, jangan sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah seperti berburuk sangka kepada Allah dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, termasuk juga ya mengapa dianjurkan untuk mentalkin dan lain sebagainya agar betul-betul kita pastikan ketika seseorang itu hendak berpisah dari kehidupan dunia ini, betul-betul akhir hayatnya itu adalah ya dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi hikmah adanya talqin, hikmah menjenguk orang sakit ya dan lain sebagainya agar kita membantu menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai ia meninggal dalam keadaan tadi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti itu. Allah a'lam. Cukup ya? Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin demikian yang bisa kita kaji. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya hidayah istiqamah dan inayahnya sehingga kita bisa menjalankan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir kita tutup majlis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan